Mana klik web kesulitan. Kalau datanya ada di ini semua enak, tinggal buka web kesulitan Juknis 2020 halaman berapa ya, 9 nggak salah. Juknis Guideline itu ya. Pedoman 2020. Ya. Halaman 9. Ini di download atau? Enggak usah gitu aja. Ini aja. Halaman 9. Udah, saya cari halaman. Ya, Bapak buka aja dulu nanti saya akan. Ya, ini ya. Ya. Nanti screen-nya di sini ya. Ya. Ini. Loh, kok keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peneliti dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para guru besar yang hadir, dan kawan-kawan, mungkin ada mahasiswanya, nggak ada ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi rencana penggunaan anggaran tambahan ya, tambahan penelitian 2020 yang diadendum oleh rektor tahun lalu bahwa anggaran sudah cukup 60% karena memang diambil oleh negara untuk kepentingan penanganan COVID. Tapi alhamdulillah kita mengajukan anggaran yang 40% itu ke negara, dan pada awal tahun di ACC tapi dibintangin. Di ACC mau dikasih 40% tapi dibintangin. Nah, kita harus mencari cara agar bintangnya itu bisa dihapus. Setelah kita berdiskusi dengan Warek 2 dan bagian perencanaan, jika anggaran lebih dari 2M, maka kita harus mengajukan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk menjelaskan dengan TOR kita bahwa agenda ini penting. Tapi biasanya dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat itu berhemat. Maka Pak Warek dan bagian perencanaan mengasih masukan agar kita mengurangi anggaran itu, yang dalam awal tahun juga sudah dikurangi, semua anggaran pemerintah BUPTN menjadi kurang dari 2M. Untuk apa? Kalau anggaran itu kurang dari 2M, yang akan merontokkan adalah instansi terkait. Dalam hal ini karena kita di Kementerian Agama, maka Irjenlah yang merontokkan anggaran itu. Nah, saya juga baru tahu model begini, akhirnya saya sepakat dan kita ajukanlah
revisi anggaran itu yang nilainya dari 4M ke 1,999M. Nggak lama setelah itu kita dapat berita bahwa anggaran yang dibintangi itu telah bisa dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang kita gunakan. Nah, pedoman yang kita gunakan adalah Adendum SK Rektor tahun 2020 yang mulanya dana penelitian hanya 60%, kita adendum lagi menjadi ada tambahan dana hampir 20%. Jadi nggak nyampe 40%, tetapi hampir 20%. Dan setelah kita proses, alhamdulillah SK Rektor sudah keluar. Nanti kita share di grup. Dan kalau SK Rektornya sudah keluar dengan angka-angkanya, sekarang posisi dari SK itu sudah di bagian keuangan untuk diproses ke rekening masing-masing peneliti. Nah, dalam pedoman kita, gitu, karena kita diminta membuat pedoman, untuk apa tambahan anggaran hampir 20% itu, maka kita sepakat bahwa anggaran itu dalam juknis pedoman kita adalah untuk publikasi dan proses-prosesnya. Publikasi dan proses-prosesnya itu seperti apa? Ya, seperti buku ber-ISBN, seperti hak kekayaan intelektual, seperti translate, kalau mau upload ke jurnal, maka harus translate dulu, boleh gitu kan. Atau ada beberapa jurnal tertentu yang memungut bayaran. Nah, memungut bayaran dengan invoice-nya itu juga boleh. Nah, hal-hal seperti itu kita cantumkan dalam adendum. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sekalian menggunakannya, maka sudah barang tentu karena proses-proses itu udah pasti gampang ya. Yang saya dengar itu kalau Bapak Ibu membayar ke jurnal itu nanti ada invoice-nya. Kalau membayar HKI ada invoice-nya. Buku ber-ISBN dengan cetakannya ada invoice-nya. Translate bahasa Inggris ada invoice-nya. Nah, invoice itulah yang nanti Bapak Ibu harus pertanggungjawabkan, dilampirkan, nggak usah banyak-banyak karena memang hampir 20% saja, dilaporkan ke Puslitban pada September, Oktober tahun ini. Agar nanti kalau bulan-bulan akhir atau awal-awal bulan tahun depan ada pemeriksaan, tidak lagi ada yang namanya katakanlah temuan-temuan yang tidak kita inginkan. Seperti tahun ini ada sekitar tahun kemarin ada sekitar 5 peneliti yang tidak menunaikan kewajibannya. Seperti tidak melaporkan penelitiannya. Nah, sudah kita minta berkali-kali, sudah mulai September kita minta, ketika BPK ke sini awal tahun sudah kita minta, gitu kan. Bahkan ketika BPK memberikan akan bakal temuan-temuannya, itu juga prosesnya lagi diminta, gitu kan. Tetapi dari 5 orang itu 3 sudah mengembalikan dan 3 lagi masih proses banding istilahnya. Jadi mereka memberikan laporannya ke BPK. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini setiap tahun itu tahun ini tidak terjadi karena setiap tahun ini berganti tahun, berganti orang biasanya gitu kan. Walaupun kalau sudah kita minta itu semua kru Puslitban itu minta, sampai saya minta berkali-kali gitu kan. Padahal laporan-laporan di masa pandemi itu kita sudah bikin acara-acara Zoom ya. Kalau nggak salah itu 7 kali, 8 kali. Bagaimana cara mengumpulkan data pada masa pandemi? Kita mengadakan acara itu untuk memudahkan para peneliti agar bisa menunaikan penelitiannya. Tapi ada saja yang tidak menunaikan penelitiannya. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi dan Bapak Ibu sekalian, fokus dari pembicaraan kita kali ini adalah sosialisasi bagaimana cara menggunakan anggaran tambahan itu.
Nah, anggaran tambahan itu adalah untuk proses publikasi. Demikian, Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengantarkan sampai di situ. Barangkali ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, saya mau menanyakan, saya Bambang Irawan dari Fakultas Usuluddin Pak. Ya, silakan Pak. Setahu saya ini pertemuan yang kedua Pak ya, karena yang kemarin itu saya tidak bisa join karena sedang mengajar. Jadi saya dapat informasi dari teman-teman yang sudah join sebelumnya tentang sosialisasi dana tambahan ini. Katanya ada juga insentif untuk karya-karya ilmiah yang akan diberikan kalau kita menulis di jurnal kan begitu, tetapi artikel ini tidak bisa digunakan untuk ke guru besar. Begitu yang saya saya dapat informasinya Pak. Saya minta klarifikasinya apa seperti itu Pak. Ya, yang dimaksud tidak untuk guru besar apa Pak? Saya kurang paham. Oh, itu informasi yang saya dapat dari Ibu Ros, katanya kalau dananya memang sudah dapat bantuan, maka artikel itu tidak bisa digunakan untuk guru besar, karena itu hanya untuk internal UIN yang sekarang sedang menggenjot dosen-dosen untuk berkarya, katanya begitu Pak. Ya, ini namanya bagus ya bertanya daripada salah paham gitu. Ya. Jadi kenapa kemarin kita jadikan satu, itu klaster 6 dan 7 Pak. Klaster 6 dan 7 itu kan nilainya tinggi, 90 sampai 120. Ya. Nah di klaster itu ada di juknis kita tambahan publikasi proceeding, Scopus, dan yang sederajat. Ya. Nah yang saya maksud nggak bisa untuk grup kita ya proceeding itulah. Nah, makanya kemarin itu saya minta Pak Yusuf Rahman yang dengan timnya gitu kan yang mengelola konferensi CTS. Ada yang 80, ada yang 75, ada yang 210, 215. Apa yang 215? Saya yang cakep padahal. Ini ada suara. Oh, baru ada. Suaranya siapa ini? Nggak ditutup itunya gitu. Biasa gitu. Nah itu Pak yang saya maksud dengan tidak bisa untuk mengurus guru besar, hanya untuk tambahan. Nah CTSM itu langganan untuk menggenjot proceeding Scopus kita, dan setiap tahun itu sukses karena dia sudah memasuki tahun ke-8. Nah di CTSM itu ketika Bapak Ibu memasukkan ya proceedingnya 4-6 halaman, itu di situ bayar 1,5 juta sampai 2,5 juta gitu kan. Dan ketika proses konferensi selesai bulan Oktober Desember umpamanya, nanti pada bulan Maret itu biasanya sudah keluar. Oh begitu. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak mempunyai ID Scopus untuk klaster 1, 2, 3, 4, 5, itu saya kira penting untuk mengikuti itu. Karena kita yang punya, kita bukan Scopus mandate ya, karena ini juga jangan salah paham. Karena kita juga punya Proceeding Atlantis, kita juga punya Stadpress, kita punya EIDL. Pokoknya yang internasional apa saja, silakan aja. Nah, Scopus ini kan diakui oleh mayoritas ya, mayoritas kampus, walaupun beberapa kampus tidak mengakui. Nah, kita itu ada sekitar 1.100 dosen yang mempunyai ID Scopus itu baru 600-an. Nah, maka di event ini kita undang juga nanti Pak Yusuf Rahman. Kalau orang-orang Saintek sudah familiar ya langganan setiap tahun, agar supaya Bapak itu punya ID Scopus. Karena ID Scopus itu manfaatnya banyak ya, di samping bisa untuk syarat reviewer, bisa juga kalau Bapak itu menjadi tim jurnal untuk terakreditasi Sinta itu agak mudah gitu kan, nggak susah. Nah cuman karena kita baru punya CTSM ini yang proceeding, nah hubungannya dengan IT, jadi kalau Fakultas Usuluddin ya di
diserempetkan ke IT lah. Kalau Fakultas Fisip diserempetkan ke IT, umpamanya bahas tentang jaringan terorisme via YouTube atau via Instagram atau via apa gitu kan. Jadi walaupun tentang terorisme bisa dihubungkan dengan apa namanya, dengan IT. Itu kawan-kawan yang merger sama dosen Saintek itu sudah banyak yang terpublikasi di CTSM. Nanti Pak Yusuf saya minta atau timnya saya minta untuk apa namanya menjelaskan. Kita masih ada waktu sekitar sampai akhir bulan ini untuk mendaftar di CTSM. Nah, untuk Bapak Ibu yang klaster 1, 2, 3, 4, 5 ini tagihannya itu 1. HKI itu wajib ya. Dan ngurus HKI itu mudah. Kalau nggak bisa sendiri minta tolong kawan. Kalau nggak bisa kita di LP2M itu ada namanya Pak Asmui. Tinggal minta tolong Pak Asmui umpamanya gitu. Nanti Pak Asmui dikasih permen sedikit itu 1 hari 2 hari selesai itu. Itu HKI, hak kekayaan intelektual. Dan agar HKI-nya bisa dimasukkan ke insentif publikasi, ya, kita usahakan tahun ini ada lagi insentif publikasi. Maka HKI Bapak Ibu sekalian diatasnamakan institusi. Dalam hal ini institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, yang kedua adalah buku ber-ISBN. Bapak Ibu juga bisa mengurus buku ber-ISBN melalui UIN Press. Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Fadlan. Ini ada di sini, Fadlan Ramadan. Nah, Mas Fadlan ini nanti bisa menolong untuk mengurus buku ber-ISBN supaya buku Bapak Ibu sekalian punya ISBN. Kemudian yang ketiga publikasi. Klaster 5, klaster 4, klaster 3 itu di Sinta 2 publikasinya. Klaster 1, 2 bisa di bawah Sinta 2. Nah, ini penting juga, makanya banyak jurnal yang UIN Jakarta gitu yang kekurangan artikel. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan ke jurnal yang sesuai dengan temanya. Kita mempunyai sekitar 33 jurnal yang mayoritas jurnal kita sudah terindeks Sinta 2. Yang Scopus ada 2, yang Sinta 2 itu ada 16 atau 18 begitu. Sisanya Sinta 4, 5, 6 gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan jurnal di fakultas masing-masing, nah ini bisa juga dana digunakan untuk pertemuan FGD. Umpamanya FGD memantapkan artikel untuk menjadi bisa disubmit. Nah, undanglah orang-orang jurnal itu. Kalau FGD-nya di Depok itu bisa dikasih uang harian dan transport gitu kan. Nah, bisalah itu bisa digunakan untuk seperti itu. Nah, setelah itu translate juga bisa. Jadi teman-teman jurnal yang melakukan review gitu kan, itu juga harus dihargai. Karena review itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Review itu sesuatu yang susah. Barangkali sebagian orang mudah, tetapi sebagian orang agak susah gitu kan. Itu juga perlu dikasih penghargaan gitu kan. Walaupun penghargaannya ala kadarnya. Karena memang uang istilahnya kita kan kemarin nggak mengharap ada kan, karena sudah diadindum, ternyata kita usahakan bisa. Nah, marilah uang sisa-sisa yang kemarin ini kita gunakan sepenuhnya untuk proses publikasi kita. Karena apa? Karena banyak sekali manfaatnya kalau kita mempunyai publikasi. Nah, kalau mayoritas dosen UIN itu ada stuck di lektor, mayoritas itu di lektor. Karena apa? Karena salah satunya tidak mempunyai syarat wajib untuk lektor kepala. Syarat wajib itu antara lain minimal punya publikasi Sinta 21, nah, minimal seperti itu. Kalau belum doktor minimal punya jurnal Scopus 1, nah, kayak gitu-gitu itu. Makanya kita banyak di lektor itu. Begitu Pak Bambang. Jadi kita sendirikan karena kemarin ada hubungannya dengan proceeding Scopus tambahan. Nah, yang sekarang ini ada di klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalau ada yang lain. Baik Pak, sebentar Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan saya. Tapi saya terima kasih sekali nih Pak, luar biasa informasinya. Dan
tentu kami berterima kasih sekali. Ini min haitsu la yahtasib, ini saya kira ada tambahan begini. Ada pertanyaan saya Pak, sebenarnya hasil penelitian kami ini yang kemarin ini itu kan sudah kami submit ke Scopus Pak, Q2 di mana itu di Amerika Latin begitu, dengan berbayar juga gitu, dengan berbayar yang tidak kecil, nominalnya sampai 14,5 juta. Ya. Ternyata setelah kita bayar, ternyata ada informasi mereka mohon maaf bahwa tidak bisa dipublish karena masa waktu Scopusnya sudah berakhir, artinya sudah discontinue. Jadi terpaksa kita tarik lagi itu jurnal dan mengirim pulang lagi ke jurnal-jurnal Scopus karena kami targetnya mau Scopus Pak. Ya, ya. Tapi kadang-kadang reviewernya itu meminta kita merubah judul walaupun isinya tetap sama, judulnya dirubah. Apakah itu tidak masalah Pak? Nanti kan maunya kita judulnya sesuai yang tertera di dalam list judul penelitian. Kalau ada diminta perubahan judul gimana itu Pak? Walaupun isinya sama, gimana ya. Pak? Ya, yang penting nyerempet-nyerempet lah Pak. Umpamanya judulnya agama masyarakat keturunan Arab. Nah, terus di jurnalnya itu bahas tentang diaspora masyarakat keturunan Arab di Asia Tenggara, itu bisa aja. Baik Pak, baik. Nanti dilaporkan di situ. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan jurnal berbayar. Iya. Jurnal berbayar itu banyak yang discontinuous karena ciri-ciri utamanya antara lain antara temanya dengan isinya itu semua diakomodir. Umpamanya tentang IT, yang sosial diakomodir, yang agama diakomodir gitu. Walaupun nggak ada hubungannya dengan IT, itu tanda-tanda discontinuous nanti. Jurnal seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya jurnal yang berbayar yang bagus itu kalau kita sudah diterima, diokein akan diterbitkan pada bulan ini gitu kan, lewat email, itu baru diminta bayaran Pak Bu. Jadi tidak duluan, tetapi umpamanya yang saya tahu grup MDPI yang Switzerland itu ada jurnal religion, ada jurnal sosial, itu direview dulu oleh reviewer mereka. Kalau nggak ada masalah, umpamanya ini harus ada perbaikan-perbaikan minor, mayor, dan seterusnya. Setelah selesai semua perbaikan dan dinyatakan ini akan disubmit di edisi ini tahun ini, itu baru Bapak Ibu disuruh bayar. Nah, itu boleh gitu kan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk insentif publikasi tahun lalu, itu mereka banyak yang gugur tidak di-online-kan di web Scopus. Iya. Jadi belum tentu kalau jurnal Scopus itu di-online-kan. Maka ada kasus kemarin begitu saya kasih tahu seperti itu, yang bersangkutan langsung korespondensi dengan jurnal yang bersangkutan. Selama jurnal yang bersangkutan tidak discontinuous, itu biasanya kalau ada korespondensi antara lain, kenapa jurnal ini kan Scopus, kenapa punya saya belum dimasukkan? Nah, biasanya jurnal yang bersangkutan itu akan memproses, akan memasukkan ke laman Scopus. Kenapa kita mensyaratkan harus ada masuk ke laman Scopus? Karena ada impact faktornya. Kalau nggak masuk di situ, nggak ada impact faktornya. Jadi sekarang Scopus dokumen kita ada 916 gitu kan. Kalau nanti dia nggak masuk ke situ, untuk apa institusi UIN mengasih? Q1 kemarin dikasih 20 juta, Q2 dikasih 17,5, Q3 dikasih 15, Q4 dikasih 12,5. Nah, kalau nggak masuk laman Scopus kan nggak ada dampak gitu. Maka kemarin itu banyak gugur di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kepingin aman gitu kan, kalau masuk ke jurnal Scopus, hati-hati. Kemudian yang kedua, cek agar yang sudah dipublish di Scopus itu masuk pada web Scopus. Itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa mengasih insentif karena pimpinan sudah bertekad akan meneruskan kebijakan insentif yang kemarin. Ya, insentif publikasi tahun kemarin itu nggak banyak, cuma 750 juta.
Nah, mudah-mudahan tahun ini banyak yang diakomodir sehingga bisa melampaui dari itu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Maaf Pak, ini Pak untuk jurnal internal kita di UIN Syarif Hidayatullah itu kan ada studi Islamika. Kalau tulisan kita keluar di studi Islamika, apa dapat insentif juga Pak untuk yang internal? Ya semua. Yang penting di Juknis itu Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian enggak di mana saja, mau di dalam, di luar, terserah. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang masuk di laman Scopus. Terima kasih Pak. Yang Sinta 2 kemarin juga dapat. Ya kalau nggak salah 4 juta ya yang Sinta 2 itu dapatnya. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Imam, Bapak Direktur Puslit ini. Betul apa yang dikatakan tadi Bapak bahwa ini rezeki min haitsu la yahtasib ya, berkah Ramadan di akhir syahr. Yang kedua gini Pak Imam, saya usul jika ini diterima yang namanya usul terkait dengan laporan penelitian. Bagaimana kalau Puslit mengadakan pengoreksian atau melakukan review ya terhadap laporan penelitian itu sendiri. Dari beberapa teman yang mengatakan bahwa ini laporan asal-asalan, katanya nggak diperiksa ini, katanya gitu. Nah terkait dengan Pak Imam tadi bilang bahwa hendaknya ini anjuran untuk, bukan anjuran ya, memang wajib kita untuk menjadikan haki ya, haki ataupun yang jelas wajib adalah melakukan atau membuat artikel untuk jurnal. Dalam hal itu maka jika Puslit mengadakan review atau koreksian terhadap semua laporan, maka itu memudahkan kami gitu untuk membuat buku ataupun artikel. Jadi setidaknya ada koreksian. Oh di sini nih Ibu Bapak kurangnya laporan terkait dengan pendahuluannya harus begini. Isinya kurang memadai, misalnya kurang itu kurang ini. Nah itu kan masukan untuk kami sebagai peneliti. Dan itu juga memudahkan untuk langsung membuat buku dan akhirnya kan kita bisa punya untuk masukin ke haki. Tentu saja usulan ini dalam hal ini akan menjadi pertimbangan terkait pembiayaan, pendanaan ya mesti ada karena Puslit akan perlu untuk mendatangkan beberapa reviewer untuk hal ini. Itu pun kalau memungkinkan dananya gitu ya, atau ya ada yang ikhlas bil amal gitu untuk melakukan koreksian dari hasil-hasil penelitian tersebut. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ikhlas beramal, memang itu setiap tahun ada gitu loh. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa mengevaluasi ya semua kegiatan yang sudah kita serahkan ke pendamping. Jadi setelah penelitian ini Bapak Ibu sekalian, itu ada pendampingan namanya. Kalau ketika proposal ada review proposal. Nah setelah review proposal itu nanti seminar proposal. Setelah seminar proposal itu masukan-masukan semua itu. Ada reviewer luar, ada reviewer dalam. Nah kemudian baru kelulusan. Setelah kelulusan tanda tangan pencairan. Nah, setelah pencairan itu selama melakukan penelitian itu ada program pendampingan. Nah, program pendampingan itu mereka yang sudah punya SK Kementerian Agama sebagai reviewer itulah yang mendampingi. Satu dosen, satu peneliti itu dikasih honor 1 juta untuk pendampingan itu. Jadi bukannya tidak ada tapi ada gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memantau semuanya ya karena memang kita hanya terbatas sekian orang saja, ya mohon Bapak Ibu sekalian nanti gitu kan yang akan melakukan riset-riset agar lebih intensif lagi dengan dosen pendamping gitu kan. Dan dosen pendamping itu mereka yang ada SK Rektor itu mereka yang punya SK Kementerian Agama yang didiktis. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Nggak kita sembarangan milih orang sebagai reviewer atau pendamping.
Karena syarat menjadi reviewer dan pendamping penelitian itu adalah mereka yang sudah punya SK di Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu mewajibkan mereka yang daftar itu diseleksi. Antara lain punya publikasi internasional, publikasi Sinta 2, punya proceeding, dan lain-lain. Jadi itu bukannya nggak ada, itu ada setiap tahun. Cuman kita nggak mungkin mengawasi satu-satu. Karena itu kita serahkan kepada dosen pendamping. Jadi yang dikemukakan tadi itu namanya pendampingan penelitian. Itu satu dosen peneliti didampingi biasanya 5 sampai 10 dosen peneliti didampingi oleh satu dosen, baik itu profesor maupun doktor. Dan itu satu dosen itu dihonor 1 juta. Kalau dia dapat 5 berarti dapat 5 juta. Nggak gratis. Nggak gratis. Iya Pak Imam, tetapi tergantung kepada si peneliti, kemudian si pendamping. Gitu. Ketika pendampingan kita juga kemukakan kewajiban Bapak Ibu ini, itu. Nah, maka saya berharap sekarang laksanakanlah dan kerjakanlah pendampingan itu agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu semuanya adalah uang negara yang kita pakai. Iya. Ya. Pak Imam sedikit lagi terkait pendampingan tadi, hendaknya pendamping itu berkomunikasi dengan si peneliti itu agar ini yang harus menjadi perbaikan, begitu harapan saya. Ya, terima kasih. Ya tentulah, kalau itu mah tentu, nggak mungkin nggak. Ya ada yang lain? Pak Imam, mau nanya Pak Imam. Ya silakan. Saya mau nanya tentang teknis saja tadi ya, karena ini kan berhubungan dengan penggunaan dana untuk yang minimal, yang maksimal tadi kurang lebih 20% ya Pak Imam ya? Ya. Jadi yang pertama, tentang SPJ ya, dan laporan. Ini kan artinya laporan akademiknya kan tidak perlu, berarti Pak Imam. Jadi hanya laporan penggunaan dana atau gimana nih Pak Imam? Jadi gini, karena bisa jadi ada beberapa, terutama misalkan saya ya, jadi dengan dana 20% ini saya masih bisa menggunakan dana ini untuk kegiatan riset tambahan yang kemarin tertunda. Kan gitu, bisa jadi kan seperti itu. Dari Mei ini sampai kurang lebih bulan Juli 2021 ya. Nah, ya. Kemudian apakah data tambahan itu harus dibahas lagi, harus seperti biasa kan gitu ya, atau tadi hanya berupa produknya, misalkan buku, dan kemudian nanti bahan publikasi, atau seperti apa Pak? Nanti modelnya itu hanya berupa laporan penggunaan dana saja kan gitu ya. Ya mungkin ini perlu didetilkan Pak Imam. Makasih. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di pedoman adendum itu dana ini untuk publikasi dan proses publikasi. Nah, pengertian dari publikasi dan proses publikasi, contoh publikasi itu antara lain HKI, buku ber-ISBN, translate, dan sejenisnya. Itu namanya publikasi. Kemudian kalau Bapak ingin menggunakannya untuk mengolah data dan lain-lain, bisa jadi boleh, namanya FGD. Ya kan, FGD finishing artikel juga boleh. Itu kan bagian dari proses publikasi. Nah, sedangkan laporan full, Bapak Ibu sekalian sudah menyerahkan, itu namanya output. Bapak Ibu kan sudah menyerahkan kemarin, menyerahkan draft artikel, menyerahkan laporan full, itu namanya output. Nah, yang diminta dari dana tambahan adalah outcome-nya. Ya, berupa proses publikasi, bahkan sebaiknya sampai publikasi, bukan sebaiknya wajib sampai publikasi dengan dana yang ada. Begitu, Pak. Karena gini Pak Imam, jadi alhamdulillah kami itu untuk yang versi pertama, kita itu sudah menyerahkan buku ber-ISBN, sudah selesai. Ya. Sudah menyerahkan HQ, sudah publikasi, kan itu udah semua gitu ya. Ya. Tentu versinya versi 60% kan gitu ya. Nah ini jadi ini artinya kan harus ada versi 20% lagi kan begitu. Ya. Nah ini memang perlu apakah mau didouble lagi kan gitu ya. Dan itu sudah kita laporkan
secara keseluruhan gitu. Ya. Ya, paling nanti ada tambahan riset lagi. Kalau kami ya, saya nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain. Nah, Kalau kami sudah full ya itu. Makasih. Makanya kemarin itu yang sudah kita harapkan ada tambahan proceeding, Pak, supaya dokumen kita bertambah banyak. Siap, Pak, siap. Antara lain, kalau buku belum dicetak bisa dicetak, gitu kan. Kalau mau memasukkan artikel lagi ke Scopus boleh, lebih bagus, gitu kan. Iya. Ya, Bapak nanya-nanya aja ke orang-orang yang ahli melaporkan keuangan. Nggak sulit kok, gampang. Kalau tanya kepada ahlinya, gitu. Siap, Pak, siap. Ada yang lain? Insya Allah hati sudah diproses, Pak. Tinggal nunggu turun, Pak. Ya. Ada fakultas ikut membantu di Pusulutin, Pak. Pak Yusuf hadir nggak di sini, Bu Umi? Pak Yusuf, silakan mempresentasikan program Jati SM. Pak Imam, tanya Pak Imam. Oh, masih ada. Pak Imam, ya. Bisa nggak dari Puslitpen itu ada tim konsultasi publikasi artikel jurnal Scopus atau yang tadi itu, supaya kita ini misalnya ada pertemuan sesuai dengan karakteristik penilaiannya gitu. Nah, nanti di sana kita konsultasi kira-kira ini kalau ke Scopus itu kemana, kemudian apa saja, karena beberapa dari kami juga ada yang baru pertama ingin memasukkan ke Scopus. Saya kira ini penting supaya semuanya itu memiliki paradigma yang sama, langkah-langkah yang sama, dan iya, kita bisa bertanya apa yang kemudian menjadi fokus-fokus perhatian pada publikasi yang artikel Scopus itu. Terima kasih. Ya. Jadi ada forum khusus untuk acara bagaimana mempublish artikel kita ke Scopus. Ya, kita perhatikan nanti akan kita selenggarakan acara seperti itu. Walaupun dalam beberapa event, ya seperti sekarang nanti Pak Yusuf Rahman akan memaparkan bagaimana artikel kita dalam bentuk proceeding maupun artikel full bisa masuk ke Scopus. Silakan Pak Yusuf. Kalau nggak ada Pak Yusuf, ada Bu Umi. Silakan Bu Umi. Pak, sambil menunggu, boleh tahu Pak, untuk penelitian yang akan datang ini diumumkan kapan ya Pak hasilnya yang kemarin sudah dimasukkan? Ya, nanti setelah itu Bu Umi atau Pak Yusuf, silakan. Ya, sebentar dipanggil. Ya, penelitian tahun ini nggak banyak, cuma 109 judul. Karena anggarannya turun drastis, gitu kan. Oh. Ya, sekalam dalam keadaan lagi direview oleh para reviewer. Reviewernya dari dalam apa luar ya Pak? Dalam yang mempunyai SK Kementerian Agama. Dan reviewnya memakai sistem Lita Bimas. Si peneliti tidak, si review tidak bisa melihat nama ini artikelnya siapa dan siapa. Jadi namanya blank review. Setelah review ini akan diadakan seminar proposal. Ya. Nah, setelah seminar proposal akan ada rapat komite pimpinan komite yang menentukan lulus enggaknya itu pimpinan. Mulai rektor sampai ke ketua lembaga. Nah, setelah itu baru diajukan ke rektor siapa yang lulus, nah baru kemudian diumumkan dan tanda tangan penerima dana. Baik. Memang tahun ini agak lambat karena kita menunggu dari Kementerian Agama. Biasanya Kementerian Agama itu tahun kemarin sudah, tapi karena COVID akhirnya kemarin itu baru dimulai Maret. Maret kita baru mulai rekrutmen itu. Nah, April itu prosesnya, kemudian Mei ini baru direview. Nah, reviewnya sudah selesai. Setelah ini kita adakan nomine siapa yang lolos, siapa yang enggak, gitu kan. Jadi yang nilainya 300 sampai 500 itu masuk nomine. Yang nilainya di bawah itu sudah langsung di sistem itu ditolak nilainya.
Silakan Pak Yusuf Durrahman. Itu Pak Yusuf sudah ada namanya, tapi lagi semedi kali ya. Halo Pak Imam, saya Ya. di mobil ini bentar lagi, berikan waktu 2 menit ya. 2 menit lagi saya masuk ke laptop ya. Oh ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, saya informasikan yang mendaftar penelitian tahun ini nanti agak beda. Oh, bukan agak beda, memang sangat berbeda ya. Jadi perbedaan utamanya pertama, kalau tahun ini itu basisnya adalah publikasi, bukan basisnya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan nanti ya sekadarnya, tapi nanti yang akan diperiksa adalah publikasi. Jika seandainya peneliti tidak bisa mempublikasikan dalam waktu yang telah disepakati, maka nanti BPK akan minta yang bersangkutan untuk mengembalikan dana penelitiannya full. Nah, itu perbedaan yang pertama, gitu kan. Perbedaan yang kedua, otomatis laporan keuangan agak longgar karena nanti yang akan dibidik adalah laporan publikasinya. Maka saya berharap yang dapat penelitian tahun ini nanti wanti-wanti ya, agar 2 tahun, 3 tahun yang akan datang tidak disuruh mengembalikan dana penelitiannya full. Kan kasihan kan, biasanya sudah habis, enggak. Jadi itu bedanya penelitian tahun-tahun lalu dengan penelitian yang sekarang. Nah, penelitian tahun lalu kalau nggak bisa publikasi itu kena ban. Tidak boleh melakukan penelitian 2 tahun berturut-turut. Ban-nya hanya seperti itu. Tapi kalau tahun ini ban-nya disuruh mengembalikan full. Kalau dapat 60 ya 60 suruh mengembalikan semua. Kalau 75, 75. Kalau nggak bisa mengembalikan nanti dipotong dari gajinya. Nah, gitu biasanya. Ya, ada yang lain? Pak Imam, waktunya jangan cepat-cepat untuk publikasi, itu kan perlu persiapan. Saya kira enggak. Kalau nasional itu maksimal 2 tahun setelah penelitian. Tapi kalau internasional 3 tahun setelah penelitian. Saya kira cukup. Kalau waktu yang kemarin Pak Imam yang boleh daftar adalah yang sudah publikasi, itu kan terlalu cepat untuk yang sekarang. Makanya sekarang tidak bisa daftar karena terlalu cepat permintaan publikasi. Ya, sama. Itu semua yang diprotes oleh LP2M seluruh Indonesia. Tapi Diktis nggak bergeming. Keluar pedoman seperti itu. Sehingga ketua-ketua peneliti sekarang kebanyakan wajah-wajah baru. Tapi ada manfaatnya juga sih, wajah-wajah baru. Ya. Silakan Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam. Ya. Oh, mangga Bu Umi dulu. Pak Imam, mohon maaf Bu Ani duluan ya sebentar. Mangga. Waktu itu ada workshop penulisan artikel kan di Fakultas Adab ya, yang narasumbernya dari YIN Sorong. Waktu itu narasumbernya mengatakan bahwa kalau hasil penelitian sudah dibuat buku ber-ISBN maka tidak boleh lagi diterbitkan dalam bentuk jurnal. Itu gimana Pak Imam? Akhirnya saya kemarin saya sudah ke penerbit mau diterbitkan, saya cancel dulu gitu. Saya mau konfirmasi dulu ke Puslitpen. Gimana Pak Imam? Ya, jurnal itu kan kita merangkai kata dari buku yang full itu. Dan kalau buku full itu bahasa Indonesia, kita merangkai katanya itu dalam bahasa Inggris. Iya, beda. Itu nggak ada masalah, beda. Nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya Pak Imam. Tapi kalau jurnalnya berbahasa Indonesia pun nggak apa-apa ya? Artinya ya, kalimat-kalimatnya beda ya, betul. Karena kan kalau jurnal lebih jadi kompres lah dari hasil. Jadi intinya nggak masalah ya Pak Imam ya? Nggak masalah. Oke. Ya, makasih Pak Imam. Ya. Pak Imam, aduh persis banget tadi yang mau ditanyakan seperti Bu Umi. Jadi saya juga udah mau naik cetak Bu Umi sama, tapi lagi kalau harus artikel dulu takutnya ada turnitin gitu kan, kena turnitin. Gini aja Pak Imam, yang kedua saya ingin lagi-lagi ingin usul. Bagaimana kalau persyaratan itu bukan submit
tetap bukan publish tetapi submit gitu. Jadi yang udah submit boleh mengajukan lagi gitu. Terima Ya. kasih. Perlu diketahui pedoman yang kita gunakan itu pedoman yang sudah ditandatangani Dirjen Pendis. Jadi kita bukan membuat pedoman. Mulai beberapa tahun yang lalu itu tersentralisasi. Jadi pedoman penelitian kita itu sama dengan ikut dengan yang dikeluarkan Pendis. Jadi kebijakannya di pusat. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui. Silakan Pak Yusuf. Rahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini bagus-bagus semua nih Pak Imam nih. Harusnya waktu yang ada merespon pertanyaan yang lebih banyak nih. Oke, agak sedikit gangguan, maaf saya masih dalam mobil ini. Jadi agak mungkin noisy ya, ada gangguan sedikit. Tiba-tiba disuruh masuk ya kita masuk lah. Sama dengan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya Pak Imam ya. Ada amanah dari UIN, dari institusi kita yang tercinta ini, bahwa target publikasi tahun ini ada minimal 300 dokumen. Minimal 300 dokumen. Bagaimana mensinergikan 300 dokumen ini supaya terjadi dengan baik, bisa ada kelihatan minimal di akhir tahun depan, di akhir tahun ini. Kalau kata Pak yang tadi 900 dokumen di Scopus ya tambah 300 ya, saya kiranya bisa disinergikan tuh. Bentar saya matikan HP nih. Mengganggu semua. Baik, maaf atas gangguan. Dengan target-target yang diamanahkan ini kesimpulan dari 2 minggu lalu rapat pimpinan bahwa dan saya diminta mensinergikan bagaimana caranya 300 ini terjadi dengan nyata, itu bukan sekedar angan-angan, bahwa IBA yang diberikan oleh UIN ini output dan keluarannya adalah publikasi. Tadi kan sedikit di mobil itu banyak saya bahwa udah jadi makalahnya dan segala macam itu. Ada satu alternatif yang diamanahkan kami oleh pihak UIN melalui proceeding Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya hibah 2020, 2019 dan 2018 yang belum bisa terbit ya, ada channeling yang kami bisa berikan, yang kita bisa sinergikan bersama, yang motivasi utama sebenarnya jumlah dokumen di Scopus itu yang harus yang pihak UIN mau kejar itu. Dengan target 300 ini salah satunya adalah melalui proceeding Bapak Ibu. Proceeding yang kami tawarkan ini, adalah proceeding yang teman-teman di Saintek selalu kerjakan, selalu buat, dan tiap tahun ada anggaran tidak ada anggaran, konferensi ini selalu berjalan dengan baik, dan rekornya yang sejak dari 2012 itu selalu indexing. Tahun kemarin 2020 itu 2 bulan setelah event, 2 bulan setelah acara langsung indexing. Jadi ini salah satu konferensi yang bisa kita pakai. Banyak pertanyaan, makanya salah satu objektif saya diminta oleh Pak Imam ikut di sini. Banyak pertanyaan, bagaimana kami yang di Fakultas Agama, prodi agama atau prodi sosial. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya, ada berapa makalah-makalah, teman-teman tarbiyah, teman-teman psikologi, teman-teman dari FISIP itu sudah mulai muncul. Jadi tidak dikeroyok oleh teman-teman Saintek semua. Jadi konferensi ini udah proven di antara konferensi yang menurut teman-teman mahasiswa pascasarjana di UI ITB di antara yang dikejar itu. Alhamdulillah submission hingga per hari ini udah mendekati 100. Jangan sampai yang diterima semua dari luar. Karena amanah dari UIN ini Pak Yusuf, tolong konferensi kamu nih yang cepat indeksingnya nih kalau bisa teman-teman dari UIN minimal 50 itu amanahnya. Jadi ini saya menganjurkan, saya bukan bahasa promosi ya, tapi karena diminta oleh Pak Yom tadi, tolong supaya makalah-makalah utang-utang publikasi tahun kemarin 2020 bahkan bisa 2001 ini bisa kita bantu dan bisa kita sinergikan supaya terbit cepat. Motivasinya karena konferensi ini bukan dipakai untuk guru besar ya,
Pak Kiai Yusuf Rahman kan mau jadi guru besar, Pak Imam sendiri dan yang lain-lain ini, Pak Kusmana. Tapi konferensi ini sebagai bahan tambahan untuk apalagi teman-teman yang belum dapat ID Scopus itu. Teman-teman yang belum dapat ID Scopus ini dengan cara inilah alhamdulillah kita bisa sinergikan, bisa karena amanah dari rektorat yang harus kita realisasikan dengan baik. Nah, konferensi kami ini yang selalu kami kerjakan Cyber IT Service Management. Skopnya tentang IT teknologi. Pertanyaannya apakah teman-teman dari tarbiyah, dari ilmu hadis, ilmu tafsir dan yang lain bisa ikut? Sangat welcome, nggak ada persoalan. Udah 3 tahun terakhir ini kan banyak makalah-makalah dari teman-teman dari ilmu sosial itu. Pak Didin yang selalu langganan itu. Pak Didin selalu langganan, kemudian Bu Rena juga dari psikologi selalu ada. Makalahnya Pak Imam juga ada. Mulai tahun kemarin juga makalah-makalah Pak Kusmana dari Usuluddin juga mulai ada itu. Nah, ini yang penting skopnya dikaitkan dengan sedikit teknologi. Contoh paling singkat yang saya berikan, Pak Didi membuat suatu makalah dari tarbiyah tentang penggunaan e-learning semasa pandemik di madrasah XYZ. Nah, ini satu contoh skop makalah yang kita bisa terima dengan baik. Nah, tadi ada mentoring sistem ya, ada workshop khusus yang kata Pak Imam mau dilaksanakan. Jadi mungkin di mentoring itu bisa disinergikan supaya skopnya bisa menyentuh kepada arah teknologi tadi. Jadi bukan substansi teknologinya, bukan teknikalnya, tapi ada korelasinya itu. Ada korelasinya. Jadi ilmu sosial, bahasa kami itu social engineering, social computing. Nah, itu yang kami salah satu skop yang diterima oleh publisher. Nah, ini harapan kalau ini bisa disinergikan, harapannya UIN untuk 300 makalah per tahun ini 2001 ini bisa terpenuhi dengan baik. Karena tahun lalu kita terbitkan 125 makalah, cuma makalah UIN dari 40. Jadi kata Prof. Zul, ini kurang Pak Yusuf 40 doang nih, seharusnya 50-60. Jadi harapannya tahun ini bisa lebih dari 50 atau 60 yang bisa tercapai. Dari yang ini tanggal 30 kemarin April udah selesai ya. Kita udah mulai call for paper dari Desember tahun lalu. Kita udah tutup karena persoalan ini baru dihimbau baru minggu lalu. Jadi kami buka untuk teman-teman UIN ini sampai tanggal 31 bulan 5 nih. 31 Mei bulan 5 seyogyanya kita menunggu makalah yang terbaik. Sedikit sekali Bapak Ibu ya, 4 sampai 8 halaman aja. Sederhana itu makalahnya. Kalau level proceeding ini sangat sederhana, sangat simpel yang bisa bab 2 pun literature review, bahasa kami systematic literature review pun conceptual paper bisa jadi suatu makalah yang bagus, bisa diterbitkan di publisher yang reputasi bagus dan bisa diindexing cepat. Nah, jadi tujuannya indexing ini sebenarnya nih. Tujuannya indexing bagi teman-teman yang mudah dapat ID Scopus bisa dapatkan dengan segera. Ini satu channeling yang kita bisa siapkan, bisa dieksekusi dengan baik karena internal kita yang ngatur gitu. Mungkin Pak Usni ada tambahan? Ada Pak Usni kali datang nih. Itu linknya Pak kemana Pak? Kalau Oke, Bapak Ibu, saya sampilkan aja dulu. Ada di chat ya, linknya juga ada Pak. Oh, baik. Saya share ya Bu Mia. Oh ini. Baik Pak. Telepon Pak Yusuf dong. Halo. Umi di share saya di multi. Umi? Oh sebentar Pak. Bentar Pak. Share screen-nya udah di-open tuh. Udah ya? Bentar Pak. Oke, udah bisa kayaknya. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Ini linknya yang ini udah call paper dari Desember 2020 tahun lalu ya. Dari Desember kita udah mulai dan submission-nya udah hampir 100 lebih. Semua belum ada pun makalah dari teman-teman. Kalau Saintek itu biasanya last minute ya. 1 minggu terakhir itu udah on, apalagi ada perpanjangan waktu nih extended version ini tanggal 31 Mei ini untuk teman-teman UIN harapannya bisa masuk. Nah, jadi kalau tujuannya mau dapat ID Scopus cepat, ini jalurnya. Ini jalurnya mau dapat tambahan, kalau kata Prof. Maman pertemuan lalu itu, kalau untuk jadi guru besar ya minimal 20% dari bantuan dari proceeding ini. 20% ini yang kita bisa sinergikan, bisa jawatahkan dengan baik dan dianggap lebih mudah kan. Karena biaya penerbitannya pun, biaya publikasinya pun ditanggung oleh Puslipen, dia siapkan 300 makalah itu.
Pusdikbud mempersiapkan 300 makalah di luar pada hibah-hibah yang diberikan yang kemarin tambahan ini. Ya, Bapak Ibu, di luar dari hibah ini pihak Pusdikbud memberikan alokasi anggaran 300 makalah untuk masuk di proceeding dan di jurnal-jurnal yang lain. Ada pertanyaan pertemuan kemarin, apakah konferensi ini hanya untuk proceeding lah, indexing? Kita ada 2 nawarkan dari tahun ke tahun, tapi ini tidak bisa jadikan guru besar Bapak Ibu ya. Ada 2 opsi saat ini, bisa mendapatkan proceeding dan bisa melalui International Scopus Index Journal. Tapi opsi yang kedua ini agak berat karena harus minim, kalau dia masuk di proceeding berarti harus ada perbedaan dengan makalah yang kedua, 30% minimal. Kecuali ada opsi khusus ya, Pak Yusuf, saya nggak mau di proceeding, mau di jurnalnya. Ini yang jadi pertanyaan, ada berapa penulis, teman-teman peneliti di fakultas lain, bisa nggak saya dapatkan korespondennya? Ini yang nggak ada nih. Karena afiliasinya kami melalui konferensi yang terbit secara reguler. Ini yang kode etiknya kita dengan penerbit ini nggak boleh ada bahwa kalau mau terbit di jurnal kami nggak menyiapkan koresponden yang seperti yang ada, kecuali Bapak Ibu langsung. Kami cuma diberikan alokasi jatah, Pak, untuk konferensi ini saya berikan katakan 30. Tahun lalu kita dapat 16 ya. Tahun lalu dapat 16. Kalau yang 3 ini tiap 3 dapat 15 ini. Yang 3 ini tiap tahun kita dapat 5. Jadi untuk yang kedua ini tahun lalu kita dapat 16 makalah, tapi saya tekankan untuk para peneliti ini nggak bisa jadikan guru besar karena nggak menyiapkan koresponden daripada penerbit. Karena melalui pintu gateway-nya di review di proceeding ini, di konferensi ini. Itu yang harus untuk sekedar bahan hanya bisa dipakai untuk sekedar bahan tambahan nilai ya untuk yang teman-teman mau jadikan sebagai guru besar. Mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan? Di sebelah kanan ini ada tanggalnya ya, full manuscript submission tanggal 31 Mei 2021. Jadi harapannya kita berharap teman-teman yang ada di grup ini bisa join, bisa partisipasi. Bisa saja bukan dari hibahnya ya, bukan dari penelitian dari hibahnya, tapi dari hasil skripsi mahasiswa yang dibimbing, dari hasil KKN, laporan PKL yang bisa disinergikan bersama itu. Nah, motivasinya menambah dokumen di Scopus, mencapai target UIN 300 minimal untuk 2001 ini. Nah, di 2001 ini bagaimana caranya? Salah satu yang saya diberi amanah, tolong konferensi Pak Yusuf ini dialokasikan khusus untuk teman-teman UIN ini. Bagaimana ceritanya nih? Nah, ini apakah bisa dari agama? Pertanyaan sebagaimana saya ulang-ulang ini ya bisa banget. Dan banyak contoh. Makalahnya Pak Imam sendiri udah ada sejak 3 tahun yang lalu sudah berapa masuk di sini. Tentang antropologi ya, antropologi dengan teknologi, penggunaan sosial media selama pandemik, contoh-contoh makalah yang kita bisa terima dengan baik. Internal review-nya urusan kami akan berikan pada para expert yang khusus untuk memfilter, men-treat khusus untuk makalah-makalah internal dari UIN ini supaya target minimal 300 itu tercapai gitu. Ya. Siap Pak, kita kirim. Ada Pak. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, ini 100% Scopus enggak? Nah, ini juga kan banyak debat kusir nih. Maaf Ibu Bapak Ibu ya, tidak ada penerbit satupun yang menggaransi 100% Scopus. Ya, tapi mereka melihat rekornya. Conference kami ini dari 2012 sudah terpenuhi terus dengan best practice yang ada dan belum pernah gagal ya, dalam submission itu. Jadi bahkan ada untuk 2020 kemarin ada satu konferensi di universitas yang terkemuka di tanah air ini. Dari sekian konferensinya ada kampus itu, satu ditolak secara penuh, padahal sudah sign agreement. Sudah sign agreement ya, karena ada persoalan publication consent nih, seperti kata Pak Yang tadi ya, ada discontinue segala macam itu. Jadi alhamdulillah publisher ini udah punya reputasi yang baik, sudah konferensi ini juga sejak 2012 sudah indexing, dan bukan hanya di Scopus ya Bapak Ibu ya, tapi di Web of Science juga. Jadi ada 2 indexer yang bisa terbit, bisa menerbitkan selain Web of Scopus
ya antara 2 bulan sampai 4 bulan lah. Ya, kemudian Web of Science selanjutnya dalam 6 bulan berikutnya akan terbit di Web of Science dan sudah listed di Simago juga konferensi ini. Jadi konferensi ini diantara yang udah listed di Simago dan dibanding konferensi-konferensi yang lain. Di harapannya saya ulang lagi, kita menunggu makalah-makalah terbaik Bapak Ibu hingga tanggal 31 Mei. 4 halaman aja Bapak Ibu ya, 4 halaman sampai 8 halaman. Template-nya ada di website, tinggal diunduh, tinggal dilihat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saya tekankan lagi, ini bukan hanya untuk teman-teman desain teknologi, khususnya di TI dan CSI, tapi teman-teman di MIPA, teman-teman di farmasi, teman-teman di kedokteran, teman-teman di ilmu sosial dan ilmu agama. Kemarin Pak Lukman banyak bertanya ya, Pak Lukman ya. Ya, bagaimana kira-kira beliau sudah mengirim makalah juga nih, 2 makalah kemarin dikirimnya. Jadi terbuka untuk siapa saja, anyone. Ya, Pak Usni ada? Hadir Pak Usni? Ya, siap. Ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Usni? Udah lengkap sih, mungkin saya sekaligus mau nawarin ini ya teman-teman ya, kalau misalnya apa ini kan konferensi ini kan direview oleh IEEE, jadi memang agak ketat sih sebenarnya konferensi ini gitu ya. Jadi yang sudah kita submit itu direview sama eksternal dari IEEE. Nah makanya kami juga akan memproses konferensi ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi makanya selama ini pengalaman kami konferensi ini bisa tersubmit kemudian teraccept oleh IEEE dan Indeks Nama Scopus. Nah untuk itu mungkin selain dari paper, kita juga nanti bisa Bapak Ibu bisa join sebagai reviewer gitu ya ke dalam konferensi ini. Nah, syaratnya nanti sudah ada syaratnya. Syarat menjadi reviewer itu harus S3 gitu ya. Dan atau H-index Scopusnya itu minimal 3 gitu ya. Jadi kalau Bapak punya masih S2 tapi H-index Scopusnya sudah 3, nah itu bisa menjadi reviewer. Nah, tapi tentunya nanti kami akan selective papernya yang mana yang bisa Bapak Ibu review ya, karena kan papernya kan rata-rata tadi yang Pak Yusuf bilang kan, karena kan domainnya domain teknologi ya. Domainnya teknologi. Nah, tapi nanti mungkin ada 1-2 paper tadi yang teknologi dan ini kan ada tema misalnya ICT and Islam misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada tema seperti itu nanti kita akan lempar ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan lumayan tuh bisa untuk nambahin tuh BKD atau poin apa gitu ya sebagai reviewer di kegiatan kita sendiri gitu. Nah, untuk paper-papernya saya rasa ini langsung action aja ya, mungkin Bapak Ibu yang punya paper bisa di list ya, mungkin di Pusditpen di listnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita sebelum di submit ya, bisa juga nanti kita cek dulu ya Pak Imam ya. Nah, ini kira-kira masih bisa ditambahkan nggak nih untuk media atau digital dan sebagainya gitu ya. Ya karena memang mau nggak mau harus tadi Pak Yusuf bilang kaitkan dengan digital, dengan media untuk konferensi ini gitu ya. Jadi nggak, kalau memang social science murni ya mohon maaf ya memang agak sulit nanti kami untuk meng-approve paper Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sih tambahannya, Pak Yusuf. Izin dong Pak Husni, sekalian mau nanya ke Pak Husni sama Pak Yusuf Jaki. Silakan. Oh ya, saya tuh punya paper tentang sistem informasi geografi ya. Lama banget sebenarnya saya udah masukin di Scopus Q4. Jalannya juga lelet juga, pelan, nggak ada progres. Saya tarik gitu ya, mungkin saya tarik masukin sini aja kali ya, yang lebih realistis. Ya pilihan sih Bu ya, jadi pilihan. Jadi kalau iya sih. Kalau ini kan udah deket. Ya kalau memang sudah terlalu lama, ini Pak Yusuf kemarin submit paper di jurnal Bu, bulan Oktober tahun kemarin, accept-nya bulan Februari, terbitnya nanti bulan Desember 2021. Kalau jurnal kan emang lama gitu ya. Tapi kalau Ibu nggak sabar, nggak apa-apa ditarik aja. Kalau sistem informasi geografi sudah pasti bisa masuk ke dalam tema konferensi ini gitu. Iya. Silakan aja Bu. Silakan aja. Siap. Ya, artikelnya udah jadi, tapi ada 11 halaman. Saya akan
edit kembali biar jadi 8 halaman lah atau 7 Ya, gitu. ya bisa 6 halaman juga bisa sih Bu kalau konferensi. Oke. Sama Baik. ini ya mungkin teman-teman sekalian biar nggak di ya, karena ini kan kami agak ketat ya. Ini kan tingkat plagiarismenya ini kami set 20% gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum submit ada baiknya kita kan punya akses Turnitin tuh. Nanti teman-teman bisa cek dulu Turnitinnya gitu ya. Tapi jangan ngesetnya nanti disimpan di repository ya. Nanti takutnya pas dicek ulang itu udah 100% gitu. Oke. Nah, jadi tolong dicek dulu karena kalau enggak nanti sebelum masuk ke reviewer nanti ke reject gara-gara plagiatnya lebih dari 20% gitu. Pakai bahasa Inggris ya Pak ya, makalahnya. Kenapa Bu Pak Bambang? Artikelnya berbahasa Inggris Pak ya? Ya, ini internasional konferensi Pak, jadi memang. Iya, berbahasa Inggris. Baik. Bu Jakiatin saya tambahkan, kalau di withdraw walaupun belum terbit ya, mohon supaya di email ke jurnalnya di bawah itu makalahnya di withdraw ditarik kembali supaya sebagai ada alasan supaya tidak ada, jangan sampai ada double publication itu. Betul. Kita ada pengalaman 2 kali Bapak Ibu, konferensi ini ada 2 kali pengalaman double publication. Rupanya ada salah satu penulis kita di internal UIN juga sih sebenarnya ya. Sudah terbit di konferensi lain satu, kemudian di tahun berikutnya terbit di jurnal di Sinta di kampus lain. Ini sangat diuntung, alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik. Kalau enggak di penalti kita 5 tahun nggak boleh pakai publisher yang sama. Dan penulisnya nggak bisa ikut di mana-mana konferensi yang berafiliasi dengan publisher tersebut. Alhamdulillah kita selesaikan dua isu itu 2 tahun berturut-turut dan bisa dia tarik bahwa rupanya ya itu yang ada tanda bukti bahwa dia withdraw itu. Ya baik, saya akan nunggu keluaran resmi dan balasan dari jurnal saya dulu, baru saya submit ke sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini Bapak Ibu ya, ini saya katakan tadi bahwa ini cuma salah satu channeling untuk mencapai target UIN yang 300 minimal 300 dokumen untuk 2021 ini. Motivasinya gini ya Bapak Ibu ya. Tadi kan sebelum saya kan ada bicara masalah jurnal segala macam itu sangat bagus dan baik. Motivasinya untuk konferensi ini yang cepat, visible dan workable. Ya, ini istilah saya ya, visible. Bisa dapat Adiscopus nggak? Itu kan teman-teman selalu di kampus begitu. Bisa Adiscopus nggak cepat ini? Kan? Bahkan di pertemuan sebelumnya ada Prof. Mama mengatakan, wah para guru besar kita ini setelah 3 tahun ini lalai, mungkin mohon maaf nggak ada masuk apa-apa, sehingga lupa nih urusan publikasinya. Ini bisa kita pakai, konferensi ini bisa digunakan dan baik, sehingga bisa tiap tahun itu. Sangat sederhana, makalah 4 halaman bisa tuh. Jadi motivasinya dapat Adiscopus cepat, karena diantara konferensi yang ada di tanah air ini yang diantara yang cepat 2 bulan sampai 4 bulan itu. Beda dengan jurnal Bapak Ibu ya, beda dengan jurnal, ada yang cepat, ada yang lama itu, bergantung pihak editorialnya sebenarnya ya. Tadi ada bertanya waktu di mobil bagaimana di studi Islamika Pak Bambang ya ngomong ya tadi. Iya. Ya, itu mohon maaf juga ya, studi Islamika kan Q1 itu reputasinya bagus ya. Iya, sudah setahun belum ada berita nih saya. Artinya gini, bahkan yang sudah terbit tahun 2000-an yang sudah terbit belum ada berapa makalah yang saya ikut bantu, belum indexing Scopus juga. Studi Islamika kan ada 4-5 makalah ya dalam setiap terbitan itu. Iya. Tidak semuanya itu, cuma ada 3 atau 2 yang indexing, tapi ada berapa yang belum. Bukan tidak, tapi belum. Nah, ini yang belum ini persoalan kapan ini. Contoh konkret lah ya, yang saya ikut bantu baru kemarin, makalahnya Pak Kusmana dan makalahnya Prof. Zul, Pak Parek. Itu tahun 2000-an makalahnya itu udah lama terbit ya. Tapi kok nggak muncul di Scopus tahun 2000 gitu. Jadi udah sekian puluh tahun itu, sekian ganti pulang purnama. Bahasanya sekian gerhana bulan itu. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa terbit dalam 2-3 bulan kemarin itu. Ini yang harus kita pahami, konsep tadi yang saya ikuti dari awal tadi, walaupun dalam mobil sekilas, ya, bahwa tidak semuanya jurnal yang reputasinya bagus Q1, Q2, Q3 atau Q4
logika kita berpikir kalau sudah terbit ada lagi langkah berikutnya tuh. Sudah terbit, udah live, apakah berapa lama masuk indexingnya tuh? Ada yang lama, ada yang cepat. Kami kemarin proses ada 16 makalah, alhamdulillah cepat. Ada juga yang lama tuh. Ada berapa makalah yang wah sampai sekarang belum. Ini yang jadi persoalan. Konferensi inilah salah satu channeling untuk teman-teman yang mendapat ID yang cepat. Ya, itu motivasinya ya. Kita kirim Pak, siap. Ya, untuk mendapat ID Scopus yang cepat dan yang karena kenapa saya katakan cepat ini ya karena reputasinya selama ini sudah bisa terpenuhi. Jadi alhamdulillah 2020 teman-teman termasuk Ibu Rektor kita jadi ya ini yang berapa guru besar juga ikut partisipasi dan dapat ID Scopus lebih cepat itu. Siap. Bahkan nggak terasa itu 2 bulan langsung dapat itu. Pak Yusuf, Ya. Pak Yusuf, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya itu hukumnya berapa ya Pak yang di proceeding itu, lalu bisa nggak untuk persyaratan guru besar? Wah, aduh, ini yang lebih pakar nih siapa nih gini-ginian. Ini Bu, saya tekankan tadi ya, ini nggak bisa jadikan guru besar ya, nggak bisa jadi syarat khusus. Kemarin Prof. Maman di pertemuan sebelumnya di kelompok lain, dia menjadi profesor, alhamdulillah ada bantuan dari 4 makalah di konferensi ini. Ada pemenuhan unsur dari publikasi itu ada 20% dari bukan sebagai syarat khusus tapi penambahan nilai 20% dari konferensi. Alhamdulillah Prof. Maman maksud saya penambahan khusus dalam pengajuan guru besar maksimal gitu, 25. Pak. Setahu saya 25 Bu, 25. Hukumnya 25. Ya. Lumayan gede itu Pak. Ya, besar itu Pak, Ya, besar 25. itu. Besar sekali tuh 25 Pak. Lumayan. Maksimal ya, maksimal Pak. Maksimal Bu. Nanti kan tergantung dari tim Paknya ya. Pak Yusuf, saya satu lagi bertanya. Saya kan 2 tahun yang lalu itu masuk proceeding Atlantis. Itu kan cuma 4 lembar ya kalau nggak salah. 4 apa 6 lah. Nah, lalu itu kan dari buku penelitian di Puslit. Sekarang ingin dijadikan artikel gitu, Pak. Itu kena Turnitin nggak boleh nggak tuh, Pak? Wah, ya itu salah satu langkah pertama kita. Ini kata Pak Usni tadi, sebelum kita lempar ke reviewer itu diturnitin dulu kita. Kami turnitin yang di atas 20%, di atas 20%. Kalau makalah-makalah internal kita beritahu makalahnya Bapak Ibu ini kalau bisa direvisi, disubmit ulang. Nah, ini ada berapa teman juga sih yang reviewer internal kita tuh agak kejam itu tanpa memberitahu penulisnya, walaupun makalah-makalah internal, wah itu tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini saya dengan Pak Usni mengambil alih urusan Turnitin ini. Semua makalah internal kita beritahu dulu penulisnya. Kalau makalah dari luar langsung kita tolak aja. Nah, ini yang kami salah satu yang diberikan jempol oleh pihak publisher ini bahwa kita nggak kirim ke review lagi kalau tingkat similarity-nya lebih daripada 20%. Langsung kita tolak itu. Langsung kita kirim surat cintanya bahwa ada penolakan dari pihak reviewer. Nah, khususnya kalau makalah-makalah internal ya kita selesaikan internal juga. Ya. Ya, jadi ini kan gini Pak, konferensi ini secara dari tahun ke tahun kan memang acceptance rate-nya itu sekitar 50% ya, karena kami menjaga kualitas dari konferensi. Nah, jadi ya itu tadi, jadi yang Pak Yusuf tadi bilang untuk yang Turnitin itu udah harga mati itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu submit Turnitinnya lebih dari yang disyaratkan ya, ya kalau untuk internal kan kita kasih tahu dulu ya, kita kasih tahu ini tolong masih ada Bapak Ibu masih 25, tolong kurangin 5%-nya misalnya gitu ya. Nah itu bisa kami kasih tahu. Tapi yang lain kan kami langsung reject kalau misalnya dari paper-paper dari luar. Jadi harapannya tadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek dulu gitu ya. Nah setelah itu baru disubmit ke tempat kami gitu. Silakan. Sekedar tambahannya sambil nunggu pertanyaan yang lain. Di datanya Puslipen itu kemarin dipaparkan pertemuan 2 minggu sebelumnya itu alhamdulillah konferensi ini memberikan kontribusi nyata di institusi UIN
di kampus kita tercinta ini sekian, kalau kata Pak Imam 900 makalah didukung di Scopus itu, ya kita alhamdulillah konferensi ini merajai dari konferensi ini. Jadi kalau di Sinta kan 1114 itu. Jadi khususnya teman-teman dari Santek semua nih, banyak dari sini semua. Jadi 2012 kita sinergikan dan ya pada saat itu kan sebenarnya untuk internal aja itu. Alhamdulillah 3 tahun 4 tahun ini kita buka kepada yang lain, welcome anyone yang bisa, dan ada amanah khusus dari pihak pimpinan supaya konferensi ini wajib fardu ain menerima makalah-makalah yang layak dan bagus dari internal UIN untuk mencapai target tadi. Ya, harapannya saya minta lagi teman-teman saya dengan tim panitia nih, saya Pak Usni, Bu Dewi, Umi, Pak Imam sendiri ya, Pak Imam yang tanda tangan agreement-nya itu. Berharap teman-teman bisa memasukkan makalah-makalah terbaiknya, kalaupun sudah terbit di jurnal yang lain ya mungkin di versi yang lain, karena Bapak Ibu nggak perlu menunggu masalah pertanyaan siapa yang biaya, tapi ini ada pembiayaan khusus ini karena mencapai target tadi 300, mungkin di luar pembiayaan dari yang hibah-hibah dari anggaran Bapak Ibu terima tuh. Jadi ya itu sekali lagi ya kita berharap. Mohon konfirmasi. Ya, silakan. Untuk artikel untuk proceeding apa untuk jurnal ya? Proceeding nih Bu, proceeding 300. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pilih jurnal ya silakan aja, tidak ada masalah. Kalau jurnal kita harus biaya sendiri ya Pak? Ya itu mungkin dicolek Pak Imam lah. Terus yang kedua nih Pak Yusuf, kalau yang sosial murni yang terkait dengan teknologi gimana Pak? Apakah ada link-link yang bisa dikoordinir seperti itu supaya memudahkan? Tahun lalu kita ada mentoring Bu ya. Tahun lalu ada mentoring khusus itu bagi teman-teman. Ada berapa makalah dari ekonomi dan ilmu sosial itu. Gimana melingkan dengan teknologi ini ya? Itu ada difasilitasi oleh Puslipper itu. Jadi dikumpulkan teman-teman peneliti yang memang niatnya mau masukkan ke konferensi ini. Kita ada mentoring khusus itu. Mentoring khusus, bagaimana caranya, bagaimana modelnya, bagaimana menarasikan, kan? Karena ini harga mati harus masuk dalam skop kita. Jadi cara menarasikan juga, kalau ilmu sosial murni, bagaimana menarasikan dengan teknologi itu ada sendiri. Nah, itu kita bisa sharing mungkin di sesi khusus nantinya. Biasanya difasilitasi oleh tim Puslipper ini. Ya, thanks banget kepada Pak Imam dan kawan-kawan ini. Ya. Gini Pak Yusuf, masalahnya term teknologi itu kan ada perspektif yang berbeda. Apakah yang teknologi ini teknologi yang terkait dengan teknologi medianya atau teknologi pendidikan? Karena kalau teknologi pendidikan itu lebih luas lagi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengelolaan sampai. Nah, ini yang dimaksud dengan teknologi di sini teknologi dalam aspek media atau yang lebih luas itu, Pak? Yang saya gambarkan di awal, Bu, ini bahasa kami ya di teknik ini, bahasa kami untuk makalah-makalah ilmu sosial ini termasuk teknologi pendidikan, sosial teknologi, social engineering, sosial aspek, teknologi. Ini ada saya lihat tadi ada Pak Didin ini dari Tarbiyah ya, ada makalahnya, 4 makalahnya itu terbit. Jadi malah saya yakin 100% kalau teman-teman dari teknologi pendidikan bisa masuk semuanya nih, makalah teknologi pendidikan, Ibu. Contoh paling mudah ya, saya selalu ulang ya, buat dia. Membuat modul, kemudian mengembangkan pembelajaran, apakah ini juga masuk? Harus kita lihat Bu ya, kita lihat makalahnya, lihat judulnya, lihat ininya. Nah, itu mungkin Pak Imam ya bisa seperti tahun lalu kita fasilitasi lagi. Harus kita lihat Bu, lihat baca dari judul kita baca. Puslitpen dulu ya Pak ya. Ya. Kita kirim ke Puslitpen dulu. Gimana modelnya Pak Imam? Seperti itu ya Pak Imam. Supaya bisa kedetek ini yang tahun lalu begitu Bu ya. Tahun lalu dia buat grup khusus itu.
Ada Pak, grup kita khusus buat itu bagi teman-teman peneliti yang mau masukkan makalahnya ke konferensi ini, dibuat grup khusus, ada pertemuan khusus itu. Pak, Ya. Pak Yusuf, Ya. kita sudah bikin grup yang kayak kemarin tapi di luar Sentek. Oke, silakan Pak. Welcome. Jadi welcome. Bapak Ibu yang punya ide, gagasan, ya minimal judul lah, apa yang mau ditulis di proceeding ini, Siap. nanti bisa WA ke saya masukkan ke grup. Nanti kita Senin ada diskusi khusus tentang apakah tema-tema yang ada itu bisa dimasukkan ke CTSM. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya adakan Zoom ini? Karena dana tambahan penelitian, nanti Bapak Ibu browsing di web Puslitban ya, SK-nya sudah ada di situ. Bunyi SK-nya tambahan dana penelitian 2020. Nah, karena ini untuk publikasi dan kebetulan ya, CTSM ini waktunya sudah 1 bulan lagi, Bapak bisa gunakan dana yang ada itu untuk publikasi di CTSM. Tapi ini merupakan tambahan, karena kita ingin mengejar dokumen Scopus kita, kemudian juga kita ingin dosen-dosen itu juga punya ID Scopus dan seterusnya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian nanti prosedingnya masuk gitu kan, kalau tahun kemarin itu tidak diakomodir, mudah-mudahan tahun ini diakomodir menjadi bagian dari insentif publikasi yang bisa dimintakan biasanya pada akhir tahun nanti. Jadi SK-nya nanti Bapak Ibu browsing di web Puslitban, nama SK-nya itu, semua SK itu ada di situ. Tambahan dana penelitian 2020. Ya silakan yang ingin masuk ke grup apa namanya, yang bakal menulis WA ke saya, nanti saya masukkan di grup 0812 9009 1515. Kan ada di grup itu PT apa? Yang PTN itu kan? Ya, CTSM 2021. Di luar Sentek ya Pak Imam? Ya, di situ ada sekitar 15, terus yang mengajukan judul sudah ada sekitar 10 ya. Nanti insya Allah hari Senin kita adakan Zoom lagi untuk membahas tema-tema yang memungkinkan bisa dimasukkan ke CTSM. Ya, nanti mungkin bisa di list, Pak Imam ya. Ya, nanti kita list. Ya, nanti kita masukkan. Silakan Bapak Ibu ya. WA ke saya, nanti saya masukkan ke grup. Silakan, ada yang lain? Bisa kirim beberapa makalah ya Pak? Bisa Bu. Bisa. Satu saja. Bisa. Maksimal 3 nama dalam satu konferensi ini. Oke. Ya, kalau sudah nggak ada, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Usni, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peneliti dan para guru besar. Semoga Ramadan ini kita mendapat berkah, gitu kan. Dan uang tambahan penelitiannya yang min haitsulayah tasibnya itu juga berkah untuk publikasi. Amin. Dan berkah untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita buka bareng nih, Sob? Emang kapan kita buka bareng nih? Terima kasih Puslitban. Wah, kemarin kita bubur ini sama anak-anak KKN binaannya Bu Umi. Kita bubur untuk para kaum lelaki Pak Imam. Iya, kapan kira-kira? Itu usulannya Pak Kus mana tuh? Ya, kita ikut jadwalnya Pak Ketua aja. Di vilanya Pak Yusuf lah. Oke, nanti kita set ya. Iyalah. Sambil ini siapa yang mau, belum ada yang WA ke saya nih. Mau saya masukkan grup. Ya, ada Fulfa nih. Assalamualaikum Fulfa.
Yo, ini Salam. Prof. Pak Ulfa. Imam, Ya. saya WA Japri itu saya mau ikutan ke CITSM, kirim ya. Bentar ya. Ya, welcome Bu Prof. Ulfa. Yo, saya masukkan Terima kasih grup Pak aja. Yusuf. Terima kasih. Oh ya, ada Pak Sarif. Nah, live ya. Bye. Tuh. Prof. Ulfa, Pak Yusuf, Pak Husni udah saya masukkan. Siapa lagi nih? Bu Siti Hadijah. Supardi, Pak Imam, Supardi. Bu Siti Hadijah. Pak Supardi. Ya, boleh, Pak. Pak Supardi. Siapa lagi? Ini baru ada 8 judul nih. Pak Kapus PPM. Hah? Ya, ada di webnya. Pak Imam di mana posisi ini? Di kantor ya? Iya, di kantor, Prof. Oh, aku boleh ketemu nggak nanti? Boleh. Boleh. Sampai jam berapa? Saya ke Adab juga bisa. Bukan sampai jam berapa nanti? Ya, sampai jam 1, jam 2 gitu, Prof. Oh, jam 1, jam 2. Kalau Kalau jam besok, segitu, kalau besok besok ada di bisa. sana nggak? Hah? Hari Senin aja deh. Ya, Senin bisa jam 10. Oh, boleh. Ya, saya mau ngobrol tuh. Jam Ada 10 kan kendala bisa. saya ini. Ada kendala. Oh, yang ngurus kemarin, Prof. Iya, itu karena BUP itu batas usia pensiun. Oh, iya ya. Katanya sekarang ngurusnya minimal setahun sebelum ya? Iya. Kemudian sekarang keluar PMA. Urusan tidak lagi ke Dikbud. Cukup di Kemenak sekarang. PMA peralihan. baru yang ditandatangani ditandatangani tanggal 14 April. Peralihan oleh Menteri ya Agama. berarti ya? Hah? Itu peralihan ya berarti ya? Iya, pokoknya sekarang untuk apa itu rumpun agama tidak lagi ke Dikbud. Sejarah kebudayaan Islam berarti masuk rumpun agama ya? Oh iyalah. Ya sosiologi agama ya Islam. Lihat aja seperti
pembukaan prodi itu. Pembukaan prodi itu kalau pakai Islam nggak usah ngurus ke Dikbud. Jadi termasuk antropologi agama ke Kemenak ya? Iya. Saya baca ya sepintas aturan itu kelihatannya masih interpretatif gitu. Iya, tapi itu nanti kan udah ditandatangani oleh Pak Menteri. Ya. Tinggal bikin juklaknya, juknis, kemudian sistemnya gimana. Kayak karya monumental itu. Gimana tuh ciri-ciri karya monumental? Ya salah satu iya. Monumental itu ya kalau kita punya buku yang memang beda dengan yang lain itu kan karya monumental itu. Kalau Q1, Q2, Q3 itu kan jelas kan? Jelas. Ya. Impact faktor dari jurnal itu berapa itu kan jelas. Ya. Kalau monumental dengan ya monumental itu termasuk artikel, kemudian buku-buku yang kan tidak semua orang bisa bikin buku kan. Iya. Nah, kira-kira begitu. Anggap aja kalau S3 walaupun sekarang ada yang mengatakan dulu untuk mendapatkan S2 susah, sekarang mudah. Untuk mendapatkan S3 dulu susah, sekarang gampang. Nah, yang lebih susah lagi sekarang adalah profesor. Karena syarat profesor harus Scopus kan. Iya. Ya memang negaranya ya begini. Iya. Uji coba ya. Iya. Kelinci percobaan. Ya mudah-mudahan ada hasilnya lah. Iya. Ya ada hasilnya. Namanya nggak ada yang sempurna ya, dilengkapi. Iya. Sempurnakan. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi gitu aja. Ya kalau peralihan pas umur orang itu lebih mendekati peralihan itu gimana? Ya semacam saya ini. Iya. Semacam saya ini. Ya semacam saya ini kan 1 September pensiun. Harusnya yang sudah proses sebelum keluarnya SK ini itu lanjut gitu ya harusnya ya. Enggak, iya, tapi di Dikbud nggak bisa Pak. Punya saya saya kemarin harus bikin BUP. BUP batas usia pensiun, kemudian sudah dibikin surat dispensasi. Itu kalau disetujui, itu kan sistem buka tutup kan. Kalau Mama Dikbud oke, dibuka. Tapi kalau enggak oke, ditutup, susah. Akhirnya saya mungkin nanti memperbarui usulannya ke Kemenak. Ya, memperbarui usulan ke Kemenak itu. Artinya dibikin tanggal baru lah, kira-kira gitu. Setelah terbit SK ini, PMA ini. Ya mudah-mudahan ada jalan lah. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan masih ada jalan. Makanya saya mau minta syafaat dari Syekhuna ini. Mudah-mudahan orang Jawa Timur ada lah, masa nggak ada gitu. Kalau syafaatnya Prof. Fakih lebih besar. Bukan begitu, syafaatnya kan dari antum. Saya udah pokoknya saya itu tinggal ngikutin aja lah. Ngapain saya harus teriak sana teriak sini, ngapain? Udah tua begini. Udah tua gini. Kalau yang ngurus itu subdit apa ya? Subdit ketenagaan. Ketenagaan. Iya, sekarang ketenagaan itu Mamat. Pak Mamat itu, Mamat ya. Burhanuddin. Oh iya. Fakultas Pak Mamat itu Fakultas Syariah ya. Dulu kan dosen Lampung. Kemudian sampean tarik ke Jakarta jadi dosen syariah. Kemudian dipromosikan jadi orang Kemenak. Sekarang jadi Kasubdit itu. Yang narik kan sampean tuh.
pada Iki- tertarik. ini sudah selesai ini. Udah selesai, Prof. Oh iya, yang narik itu dulur sampean. Ya. Iya, asalnya kan di mana itu? Asalnya itu kan di Lampung. Ditarik dulur sampean. Banyak yang dari luar ditarik ke Kemenak itu. Iya, bukan. Asalnya dosen Lampung ditarik dulur sampean jadi dosen syariah. Iya. Syariah UIN. Terus Nah, itu. terus itu diusulkan ke atas ke Kemenak. Iya. Betul. Iya itu. Makanya saya mau cari syafaat sampean lah. Soal saya. Ya. Kalau Pak Mamat tuh enak orangnya. Kalau Pak Mamatnya doang enak orangnya. Iya enak. Tapi kalau ada yang kan yang ngasih syafaat kan lebih cepat itu. Saya Dulu kemarin di udah ke situ. sana. Kemarin dulu udah ke sana. Tapi nggak ketemu. Ya. Dia kan baru pindah tempat kan ya? Iya, asalnya dia di mana itu yang ditempati Pak Syafi'i itu. Ya, tukar tempat. Ya. Jadi Syafi'inya di akademik, Mamatnya di ketenagaan ya. Ketenagaan, nah gitu. Ketenagaan ngurus pangkat ya. Ngurus pangkat. Wah, bakalan sibuk itu. Oh iya, sibuk. Tapi Ya. alhamdulillah lah, sekarang kan hanya satu pintu. Ya, jadi kalau dulu 2 tahun, sekarang mungkin setengah tahun cukup ya. Iya. Ya artinya nggak dibu lagi kan lebih cepat itu. Ya. Masalahnya ini Istilahnya kaitannya regulasi baru. Tapi kalau istilahnya di UI-nya sudah selesai, gitu kan? Istilahnya langsung aja kan ke Kemenak kan? Iya, langsung ke Kemenak. Disidangkan di situ kan? Iya. Jadi harusnya setengah tahun selesai. Selesai. Jadi ya, berkas yang ada di UIN langsung kasih ke Kemenak. Iya. Tanda tangan Warek 1. Iya, selesai. langsung tanda tangan Menteri Agama kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Ya Sebelum doain September. aja lah. Ya. Saya mau ngobrol nanti hari Senin aja ya. Mudah-mudahan Ya, nanti saya WA lagi sama antum lah. Boleh. Hari Senin kan ada Zoom jam 10 lah. Apanya? Kosongnya? Ya bisa jam 9, bisa jam 11. Iya. Zoom-nya jam berapa? Zoom-nya jam 10. Oh, berarti sampean kosongnya jam 9 dong. Iya. Jadi kawan-kawan tadi yang mau ikut chat TSM, itu sudah saya bikinin grup. Oh. Dan mereka sudah bikin tema-tema gitu loh. Ya. Nah, nanti tim chat TSM biar mengasih masukan. Ya. Tema ini bisa nih masuk. Ya. Tema ini bisa, nanti mereka tinggal nerusin nulis saja. Gitu. Ya. Oke Mas ya, makasih ya. Makasih kita. Ya, sampai ketemu ya. Nah, insya Allah saya mau main lah ngobrol-ngobrol di Pusritpen ya. Oke, mudah-mudahan makasih. sehat ya, keluarga sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Ya, amin. Pamit ya Mas. Makasih. Ya. Masih banyak yang Terima kasih Pak. ada 15.